Lebih Tahu Bengkulu. Baik Sana BTV, Beniwo, kita berada di segmen kedua, masih dalam tema refleksi 304 tahun Kota Bengkulu. Sana BTV, di segmen pertama tadi kita sudah mendengarkan statement panjang lebar keberhasilan kepemimpinan Helmi Dedi periode 2018 hingga 2023 menjelang di penghujung kepemimpinan Helmi Dedi. Dan hadir di Santika Hotel Bengkulu sebagai narasumber juga kita Forkopimda. Bowo, mungkin apa yang ingin kita pertanyakan kepada rekan-rekan dari Forkopimda? Terima kasih. Terima kasih. Satu hal yang saya salut sama abang kita Dedi Wahyudi ini adalah dia tidak pernah mengakui dirinya, tetapi kami. Dalam arti kami itu sebuah tim kerja. Tadi disebut untuk membangun Kota Bengkulu ini ada peran Forkopimda lainnya, yaitu TNI, Polri, Kejaksaan, dan tim jajaran OPD. Saya ingin tanya kepada Polisi TNI, nanti Om Beni kebagian yang Kejaksaan sama Pengadilan. Nah ini Pak Kapolresta Bengkulu begitu menjabat beberapa minggu kemudian beliau menyatakan perang terhadap 3C. Karena Pak Wawali apa hubungannya? Masyarakat Bengkulu tidak akan bahagia kalau kriminalitas terjadi siang dan malam. Makanya Pak Kapolres langsung di apel paginya saya ingat Polres perang terhadap 3C, dan itu diikuti dengan serangkaian tindakan atau penindakan hukum oleh Polresta Polsek jajaran. Sejauh ini Pak Kasareskrim Kompol David Tambu Bolon sudah seberapa capaian untuk mendukung perang terhadap 3C? Karena tadi catatannya kita tidak bahagia kalau ada teror 3C di Kota Bengkulu. Silahkan. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Wawali, yang saya hormati Forkopimda atau yang mewakili Kepala OPD, Ketua Basnas, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan acara BLC ini. Ya betul sebagaimana disampaikan MC tadi, terima kasih untuk tahun 2023 ini kami langsung saja karena pertanyaan adalah perang terhadap 3C. Memang secara total untuk 3 bulan ini tindak pidana yang terjadi di Kota Bengkulu seiring berkembangnya zaman, seiring semakin majunya Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu khususnya, sehingga kriminalitas juga ikut juga meningkat juga. Sebanyak 417 kasus yang sudah terjadi selama di tahun 2023 ini. 45% atau sekitar 180-an itu adalah tindak pidana C3 atau 3C. C3 itu apa? Yaitu terkait dengan pencurian. Ada pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian biasa, dan satu lagi curanmor. Sebenarnya semuanya sama-sama pencurian dengan pemberatan. Nah, dari sebanyak itu sudah ada 89 yang telah diungkap. Namun itu tadi dari pengungkapan tersebut, kenapa masih lebih banyak yang belum diungkap? Ya mungkin karena banyak faktor. Yang pertama, baik dari jumlah personil. Polresta Bengkulu ini mempunyai personil 665 orang, Polresta dan Polsek jajaran. Sementara realnya seharusnya itu adalah 1434. Masih juga sekitar 45% keterisian daripada anggota kita. Kemudian satu lagi adalah dari kejadian-kejadian tersebut ada juga faktor, ini bukan bermaksud untuk menyalahkan, bukan, tetapi kelalaian. Polresta Bengkulu itu di bawah kepemimpinan Pak Aris ini sudah melakukan upaya-upaya patroli yang giat sampai ke gang-gang, sampai ke dusun-dusun, melalui Babin Kamtipmas, melalui dari Kring Serse, deteksi dari Intel, sampai mengingatkan kepada rumah-rumah untuk memasukkan sepeda motornya. Banyak sekali kejadian curanmor itu sepeda motornya di luar, tidak dimasukkan ke dalam rumah. Karena untuk mengambil sepeda motor ini tidak butuh waktu lama, cukup 1 atau 2 menit. Maka dari itu ada juga
program di kepolisian saat ini Satuan Keamanan Lingkungan, kami berharap jadilah polisi bagi diri sendiri dan lingkungannya. Semoga nanti ke depan Satkamling ini bisa lebih ikut membantu, karena kalau kita mengandalkan polisi saja, saya kira itu tadi capaiannya. Kami akan tetap berusaha secara maksimal, tapi kenyataannya baru sampai 45%. Mudah-mudahan dengan ikutnya masyarakat berpartisipasi di dalam menjaga gangguan Kamtibmas ini, kekondusifan di Kota Bengkulu akan semakin tercapai. Saya kira demikian. Ya, terima kasih. Berlanjut kepada yang mewakili Bapak Dandim, Bapak Mayor Infanteri Simatupang. Saya melihat masyarakat juga tidak akan bahagia kalau sedang asyik sholat mendengarkan berisiknya suara knalpot kendaraan brong atau racing. Nah, saya melihat juga ada peran TNI di situ. Kalau tidak salah dalam beberapa kegiatan ada nampak seragam TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan lainnya. Nah, sejauh ini dari TNI peran apa saja dalam rangka mewujudkan masyarakat Bengkulu religius dan bahagia? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Wawali, ada kegiatan yang tidak bisa dihindari oleh Komandan Kodim, jadi saya mewakili perintah dari Dandim untuk kegiatan ini. Yang kami hormati Kajari, mewakili Kapolres, demikian juga dan Ketua Pengadilan yang hadir saat ini, beserta seluruh OPD yang hadir. Yang pertama yang sampaikan tentang kegiatan Kodim, saya sudah lumayan di Bengkulu ini. Kalau di Bengkulunya langsung Pak, kurang lebih 3 tahun. Kalau di daerah saya mulai dari Kaurdangan Mana dari tahun 2021. Ya, jadi kurang lebih sekitar 20 tahun saya Bengkulu Mana Kaur. Keterlibatan Kodim dalam hal ini saya rasa sama di wilayah lain semuanya, dari mulai kabupaten lain, tidak terlepas juga di Bengkulu. Yang jelas tugas tanggung jawab Kodim dalam hal ini TNI berdasarkan Undang-Undang TNI Pak Wali, Undang-Undang TNI tahun 3004 tahun 2000, Undang-Undang TNI tersebut menyatakan bahwa kita ada satu kegiatan yang namanya operasi militer selain perang, yang intinya kegiatannya untuk memberikan perbantuan kepada baik pemerintah daerah, baik itu kepolisian, Kajari, dan pengadilan dalam rangka membangun untuk pemerintah daerah. Untuk kepolisian jelas di bidang keamanan, untuk penertiban narkotika, penertiban penanganan teroris. Dan untuk yang di Bengkulu yang setelah kita sama-sama laksanakan, untuk belakangan beberapa hari ini, keterlibatan kita mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Polri, melaksanakan kegiatan patroli Pak. Patroli itu bergabung dengan Satuan Satpol PP, dengan Dinas PJR, dengan Polres tentunya. Dan kita ditempatkan, dibagi beberapa tempat, biasanya bergantian itu, personilnya lumayan. Berapa hari belakang malam-malam Pak Wali, itu dibagi 3 titik, kurang lebih 70 personil digabung, Polres dan kita sampai 10-20 orang. Berkeliling seperti yang disampaikan oleh Kasat Reskrim, benar bahwa itu sasarannya pertama di daerah-daerah rawan yang anak-anak balap liar. Anak-anak balap liar itu ada knalpot yang bising mengganggu, sifatnya kita masih persuasif, kalau ada diingatkan seperti itu. Kemudian tempat-tempat seperti ada hiburan dan kafe itu kita memberikan penyuluhan ataupun pengertian bahwa kegiatan itu ada batasannya. Dan yang sangat dikhawatirkan biaya tempat-tempat seperti itu terjadinya pedagang-pedagang yang ilegal, ya. Peredaran-peredaran ilegal itu sangat kita antisipasi supaya tidak terjadi, dan ini berimbas kepada warga Bengkulu terutama generasi muda. Kemudian juga ada beberapa tindakan yang sudah kita laksanakan di tempat, tidak melalui tindakan yang melalui hukum tapi langsung di tempat peringatan seperti push up, ya, angkat tangan, dan ada penyuluhan juga. Kalau knalpotnya disuruh cepot besok ganti, seperti itu aja Pak.
Jadi itu yang pertama yang sudah kita laksanakan untuk pemerintah daerah. Kami juga sudah melaksanakan kegiatan mendukung pemerintah daerah, salah satunya kegiatan penurunan angka stunting, betul kata Pak Wali. Kita sudah mengalami penurunan Pak Wali, terima kasih juga Pak Wali. Itu kerjasama kita Dinas Kesehatan KB dengan Dinas Sosial yang sekarang menjadi 10%, kami juga ikut sama-sama membantu turun ke bawah untuk memberikan penyuluhan dan bantuan kepada anak-anak yang beresiko stunting. Kemudian juga ada beberapa kegiatan sama selalu FKPD, Kodim sudah memiliki anak asuh juga Pak Wali, mungkin sudah kami daftar di KB, itu kita 20 orang. Ya sesuai kalau 1.500, Kodim saja 20, Polres mungkin ya pantas, mungkin bisa lebih gitu saya rasa. Ya mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi lebih baik, terutama Basnas. Saya berterima kasih kemarin belakangan Basnas, kami kerjasama dengan Basnas memberikan bantuan anak stunting langsung dari Basnas sejumlah 60 kalau nggak salah. 60 itu 60 paket langsung dari Basnas kami salurkan anak stunting. Itu adalah satu wujud kepedulian dari pemerintah Kota Bengkulu, gratis, memang gratis, dan melayani stunting juga gratis. Mudah-mudahan yang lainnya tetap berjalan dan bisa kita teruskan. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nih Mas Bowo, menarik paparan abang-abang kita dari TNI dan Polri. Ternyata mungkin tadi lebih banyak kebahagiaannya, ya. Religiusnya, ini saya bukan memuji Polri, bukan memuji TNI, tapi saya salut pernah baca berita tentang ada polisi yang ngajar ngaji, ada TNI yang ketika Jumat membersihkan masjid. Mungkin itu catatan religiusnya. Aplaus untuk TNI Polri kita. Baik, tadi selanjutnya kita akan menanyakan kepada Kejari Bengkulu terkait tadi 33 program ya Bang ya. Catatannya ternyata ketika Bang Dedi menyampaikan lebih. Kalau lebihnya jadikan 99 aja Bang. Kayak zikir. Ya kan? Kalau zikir berapa? 33 jadi 99. Nah, dari semua program itu ini nih saya harapkan ada catatan di sini dari Kejaksaan Negeri Bengkulu, dari program-program yang sudah dilaksanakan di Kota Bengkulu ini, apa sudah menyentuh Bang tentang religius dan bahagianya? Silakan Bang Ferry. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, para Forkopimda dan yang hadir pada acara pagi ini. Kami dari instansi kejaksaan tentang program yang sudah ditayangkan tadi, kalau pencapaiannya yang untuk menyentuh kepada masyarakat dari kejaksaan sih, pertama yang kita tengok kantor pelayanan publiknya Pak. Kantor pelayanan publiknya itu kalau nggak salah dapat penghargaan dari Kemenpan, kalau ada kunjungan kemarin Pak ya. Sudah itu tuh dari sisi dari kami dari instansi juga, di tempat kami juga ada tempat pelayanan konsultasi hukum dan komunikasi. Maksudnya di sana ada keraguan-keraguan dari para OPD dalam melaksanakan bentuk kegiatan atau pengambilan kebijakan supaya tidak menyalahi aturan. Kami dari bidang kejaksaan sudah melakukan LO atau penandatanganan MOU dengan Dinas Pemkot Kota selama 40 MOU Pak. Mungkin Pak Wakil Wali Kota sudah ikut juga waktu itu. Nah, dan di seterusnya khususnya di kejaksaan ini nih untuk mendukung program di wilayah Kota Bengkulu, dari bidang intelijen kita juga masuk ke ini apa namanya penerangan hukum ke sekolah-sekolah. Itu kita singkat dengan JMS, Jaksa Masuk Sekolah Pak. Ada juga Jaksa Masuk Kampus. Gunanya sana pertama kita sosialisasi yang pertama kita lakukan pertama tentang tindak pidana
pencegahan narkotika dan lalu lintas. Karena kan banyak adik-adik kita ini kan khususnya di Kota Bengkulu ini kan belum cukup umur tapi mereka sudah membawa kendaraan. Kan itu tuh harus kita sering berikan sosialisasi pengertian tentang tindak pidana narkotika untuk sejauh ini gitu tuh. Terus untuk di program unggulan lainnya di kami juga ada program restorasi justice. Restorasi justice ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah dengar. Program ini adalah program ulang dari Kejaksaan Agung juga, Pak. Bagaimana perkara yang sudah disidik oleh para penyidik, mungkin kita bisa berkoordinasi dari pihak penyidik dan penuntut umum. Layak nggak perkara ini dinaikkan sampai ke pengadilan? Kan seperti itu. Dalam arti katanya manfaat dan mudaratnya. Jadi RJ yang untuk di tahun 2022 di Kejari Bengkulu kami sudah mengusulkan 7 RJ restorasi justice dan disetujui oleh Jampidum itu tuh. Dalam arti katanya itu perkara tidak layak dinaikkan untuk penuntutan. Dan untuk program lainnya di sini kejaksaan ini juga ada di bidang penyelidikan khususnya di penindakan. Penindakannya ini kita ada menangani beberapa perkara di sini nih. Dan ini masih berproses gitu tuh. Dan ada lagi satu lagi yang terlupa bisa di kita ada pengantaran barang bukti gratis. Jadi ada para korban yang untuk mengambil barang bukti di kantor kejaksaan di negeri Bengkulu, kami juga ada pengantaran barang bukti gratis, Pak, dan tidak dipungut biaya. Dan itu ada program dari kami untuk masyarakat Kota Bengkulu. Nah, untuk kedepannya mungkin kami dari pihak kejaksaan akan banyak melakukan sosialisasi nanti ke OPD dan masyarakat juga supaya kita membantu program tahun 2023 ini bagaimana di bawah pimpinan Pak Helmi dan Pak Dedi supaya program-program ini tepat sasaran dan tepat waktu. Masalah yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi ada PSD, proyek strategis daerah. Proyek strategis daerah itu tuh kan harus mempunyai perencanaan yang matang. Kan seperti itu, Pak. Supaya dalam pengerjaan proyek strategis daerah ini tidak ada lagi cerita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu tuh para pihak ketiga melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Gitu, Pak. Itulah program-program yang kami kami bangun dengan kerjasama dengan pihak kota Bengkulu. Alhamdulillah komunikasinya masih berjalan dengan bagus selama ini, Pak. Nah, untuk kedepannya itu akan tetap kita jalin seperti itu. Terima kasih. Cuman itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari Kejari Bengkulu ada samanya. Saya dengar kata-kata gratis juga tadi. Sama ternyata sama program Pemkot ya. Selanjutnya kita ke Yang Mulia dari Pengadilan Negeri Bengkulu, Bapak Muhammad Fauzi. Nah, ini karena ini hakim ya, ketok palu. Kita lebih menanyakan soal nasihat-nasihat nih untuk Kota Bengkulu yang sudah berumur 304 tahun. Kepada Bapak Fauzi dipersilahkan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, Bapak-bapak dan Ibu, para hadirin, serta Trisambo nih, luar biasa. Pertama sekali saya juga ingin menyampaikan bahwa saya mewakili, Pak. Kebetulan tadi pagi
bagi tugas. Dan dilihat dari list Pak Ketua Pengadilan itu lebih banyak sidangnya hari ini. Jadi kalau beliau pergi barangkali akan banyak tertunda. Nah, oleh sebab itu beliau mewakilkan kepada saya. Dan ketua pengadilan kita itu namanya Bapak Fauzi Isra. Dan kebetulan pula saya ini namanya Muhammad Fauzi. Jadi masih, kalau namanya masih hadir lah di sini. Ya. Baik Pak, saya mungkin menambahkan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya tadi. Luar biasa apa yang dicapai oleh pemerintah Kota Bengkulu ya. Ada 33 poin. Dan semua program-program itu tentu tidak terwujud begitu saja. Tentu ada upaya, kerja keras dan keseriusan dalam melaksanakannya. Apapun yang menjadi program dari pemerintah, tentu muaranya adalah pada kesejahteraan. Dan tentu akan berujung kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau masyarakat, khususnya Bengkulu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dari prosesnya tentu sudah mulai dari proses perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, ada evaluasi, ya, yang sempat disampaikan ada 33. Dan kami yakin masih banyak lagi program-program yang barangkali belum terekspos atau barangkali masih dalam proses, ya, yang belum menunjukkan hasil, karena tidak seluruhnya program itu dalam jangka pendek, juga ada dalam jangka panjang. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkulu tentu berupaya untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan suasana situasi yang kondusif bagi kenyamanan. Tadi Pak Wali, Pak Wakil ya juga menyatakan bahwa Bengkulu ini kecil, ya, indah dan nyaman. Saya baru lebih kurang setahun di sini. Memang ada nuansa yang komplit di Bengkulu ini. Ada lautnya, kemudian ada danau, ada pegunungan juga di daerah sana. Jadi lengkap sebenarnya. Ya tinggal lagi kalau kita melihat perlu ada penanganan yang ini, karena luar biasa objek-objeknya kalau dikelola secara secara berkesinambungan tentu akan lebih mendatangkan manfaat lagi. Terutama ada danau Dendam ya. Saya dengar akan dikelola sedemikian rupa dalam program pemerintah kota, ya luar biasa. Mudah-mudahan nanti seluruh objek-objek yang ada ini betul-betul bisa dikelola dan menjadikan hidupnya UMKM, kehidupan masyarakat yang lebih nyaman lagi. Kemudian dari sisi pengadilan, Pengadilan Negeri Bengkulu ini di samping menangani perkara-perkara biasa ya, kriminal atau pidana, kemudian ada perkara-perkara pidata, juga menangani masalah-masalah perkara khusus, terutama korupsi, tipikor, dan hubungan industrial yang skopnya tidak hanya kota Bengkulu. Ya Pak Jaksa, ya skopnya ini adalah Provinsi Bengkulu. Kalau untuk khusus ini hanya satu-satunya pengadilan di Provinsi Bengkulu yang menangani masalah tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial. Nah, dari yang disampaikan tadi kami melihat barangkali karena kerjasama atau kolaborasi yang baik dari antar aparat penegak hukum dan pemerintah daerahnya, tidak terlalu banyak sebenarnya perkara-perkara yang
masuk ke Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai sebuah provinsi. Meskipun provinsinya kecil gitu Pak ya, tidak terlalu besar. Karena di provinsi tetangga seperti Jambi, Palembang itu perkaranya di atas 2000-an perkara lebih. Nah kita masih di bawah itu. Dan yang mendominasi itu adalah tadi narkotika, kemudian ada pencurian. Nah ini yang biasa, tapi tidak seperti di tempat lain lah. Mudah-mudahan ini bisa kita tekan terus, dan tentu Pengadilan Negeri Bengkulu berupaya untuk memberikan kepastian hukum, ya, kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dan dalam upaya ini tidak hanya melulu kepada proses keputusan pengadilan atau proses hukum ya, tapi kami juga melakukan pembaruan-pembaruan dalam bidang pelayanan hukum, terutama bagi pencari keadilan. Mempermudah akses. Bahkan pada bulan yang lalu kami melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan, kemudian juga Polres, namanya iBerpadu. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan hukum, itu para lawyer antar tiga bidang ini bisa melakukan melalui iBerpadu. Jadi menggunakan fasilitas internet. Ya, jadi tidak harus hadir di pengadilan gitu. Dan lebih cepat ya, dan lebih mudah gitu. Begitu juga terhadap masyarakat. Ada pelayanan satu pintu. Ya, kami berusaha bagaimana pelayanan itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu gitu. Orang datang seolah-olah takut ke pengadilan itu. Tapi sekarang kita rubah paradigma itu dengan melakukan pelayanan yang tidak kalah seperti bank-bank itu, ya, masuk datang tadi persilakan duduk, ya apa maunya, sehingga akses atau untuk mencari keadilan itu lebih mudah bagi semua lapisan masyarakat. Nah kemudian berkaitan dengan masalah tugas dan fungsi kami sebagai lembaga peradilan, tentu tidak bisa memenuhi ya keinginan semua pihak, apalagi masalah-masalah perdata misalnya. Ya ada dua pihak yang berperkara, tak bisa kita puaskan keduanya itu. Ya ada dua pihak, ada tiga pihak, yang barangkali kita harus memutus menang yang satu, kalah yang satu. Yang kalah pasti nggak puas ya. Jadi mengukur kepuasan dari pengadilan itu memang relatif sulit. Karena kalau kita kaitkan dengan keinginan-keinginan. Oleh sebab itu kita berupaya bahwa proses itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebuah paradigma yang sekarang terjadi adalah medsos. Dan kita harus hati-hati. Karena 33 kesuksesan yang telah diraih bisa hilang begitu saja. Ada satu saja kesalahan dan itu viral. Ya Pak ya. Bisa-bisa salah satu OPD misalnya melakukan kesalahan, bisa rusak susu sebelanga gara-gara nilai estetik. Itu juga lah yang dihadapi oleh kami sekarang ini di Badan Peradilan ya, Mahkamah Agung. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, gara-gara 1-2 orang yang barangkali ya betul melakukan tindakan yang tidak terpuji, tidak tercela, akhirnya marwah pengadilan diuji sedemikian rupa. Dan tentu tahun ini melalui Mahkamah Agung dan seluruh jajaran peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia ini berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan
pengadilan itu menjadi kepercayaan publik. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Forkopimda tadi semua sepertinya tergambarkan bagaimana sinergitas antara Forkopimda dan pemerintah Kota Bengkulu. Tapi sesuai dengan tema kita, Bapak dan Ibu-ibu serta Sanaway TV dimanapun Anda berada, kita merefleksi ini 304 tahun dan waktu yang sangat tua untuk sebuah Kota Bengkulu. Pak, yang menarik tadi Pak Ferry kasih intel Kejaksaan Negeri Bengkulu, walaupun baru Pak ya menggantikan Pak Riki, tapi saya yakin Bapak memegang catatan-catatan penting selama 2022 paling tidak. Nah ini penting Pak, di depan saya sini ada OPD, kepala-kepala OPD, ini ada Bang Sahat, ada Pak Dadi Dinkes, ada Ibu Direktur RSUD, di sebelah ada Kadis DPM PTSP dan sebagainya. Pak, bicara tentang pembangunan 33 tadi seperti Bang Dedi bilang, ini masih banyak yang harus menjadi tinjauan lagi nih Pak Ferry. Yang ingin saya pertanyakan begini, keberhasilan atau sukses ini saya diajarkan oleh Bang Dedi Wahyudi, beliau pimpinan saya dulu, sama-sama kita berkarir di media. Sukses itu sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, dan sukses administrasi. Nah ini yang terakhir Pak, kita pengen tahu dan pengen dengar dari Kejaksaan Negeri Bengkulu paling tidak rambu-rambu supaya teman-teman kepala OPD ini Pak, ini sekarang ini aja nih senyum-senyum, tapi kalau sudah dipanggil kejaksaan kencing dalam celana, ini benar Bang. Ini kan kejaksaan ini dianggap marwahnya hukum gitu Pak, dan ini menjadi dalam tanda kutip ketakutan tersendiri di OPD. Baik, sukses administrasi kita pengen tahu dari catatan kejaksaan Pak, ini mungkin perlu juga diketahui oleh OPD, dan kita sebagai masyarakat umum juga pengen tahu sejauh ini catatan yang ada di kejaksaan ini, baik tindak tipikor oleh pemerintah Kota Bengkulu ini seperti apa, dan rambu-rambunya kepada OPD, karena anggaran kan sudah ketok palu, ini udah masuk bulan Maret Pak, sudah biasanya mulai pelaksanaan kegiatan rutin OPD. Nah ini perlu diketahui sejauh ini apa catatan rambu-rambu kuning lah untuk kepala-kepala OPD ini, dan catatan Bapak sebanyak berapa kasus yang masuk. Kalau tadi kan kapingan saya belum mendengar ini dari OPD-nya. Ini silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih host. Kalau untuk catatan kasus ada, tapi nggak mungkin kita sebutkan di sini kan seperti itu Pak. Tapi untuk masalah keraguan, bukan keraguan sih, supaya kita mengantisipasi untuk pembangunan di tahun 2023 ini, kita kan ada di Kejaksaan itu bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Perdata dan Usaha Negara itu tuh bukan dalam arti kata dia bisa daripada OPD-OPD yang masih dalam arti katanya untuk pendampingan Pak, pendampingan kegiatan-kegiatan yang seperti PSD tadi, proyek strategis daerah. Kita mengantisipasikan seperti ini. Proyek strategis daerah ini kan dananya tidak sedikit Pak, besar, dan itu harus mempunyai perencanaan yang matang, kan seperti itu. Untuk mengantisipasi itu, kami dari pihak kejaksaan memfasilitasi di bidang perdata dan tata usaha negara dan juga bidang intelijen. Bidang intelijen itu tuh membawa PPS dia. PPS itu pendampingan proyek strategis nasional, dan itu kami dalam satu wadah itu tuh digabung dengan Datun. Gunanya apa? Supaya OPD-OPD yang melakukan kegiatan-kegiatan itu
tidak ada keraguan dan ketakutan Pak melaksanakan kegiatan. Contohnya dari tahap proses lelang kan seperti itu sampai pemenang lelang. Jangan ada nanti di pertengahan kegiatan ada laporan-laporan tentang proses yang tidak fair, kan seperti itu. Kita mengantisipasi itu. Itu kita di bidang perdata dan usaha negara itu sebelum melakukan kegiatan kita namanya entry meeting namanya Pak, untuk memulai supaya tahapan-tahapan yang dilalui untuk kegiatan itu tuh sesuai, kan seperti itu, supaya nantinya para OPD dan untuk melaksanakan kegiatan itu di bawah tidak ada ketakutan untuk melaksanakan itu, dan tidak ada lagi cerita kita di kejaksaan ini dipanggil kejaksaan itu tuh mengulang cerita-cerita yang dulu-dulu, kan seperti itu, dipanggil, diperiksa, sudah itu hilang, kan seperti itu. Kita untuk supaya itu jangan terjadi lagi, itu gunanya pendampingan itu tuh Pak, kan gitu tuh. Saya pribadi mungkin saya baru 2 hari dulu Pak Wawali di Kejaksaan Negeri Bengkulu ini. Saya dengan teman-teman di dalam lingkungan di khususnya di Kejaksaan Bengkulu berkomitmen bagaimana pembangunan di tahun 2003 dan seterusnya nanti khususnya di tahun 2003 berjalan dengan maksimal dan tepat waktu Pak, dan tidak ada lagi setelah kegiatan dilaksanakan nggak ada lagi cerita ini ada laporan harus kita tindak lanjuti. Laporan-laporan itu pasti ada, gunanya laporan-laporan pasti ada, itulah supaya tidak ada keraguan dari pihak-pihak yang lain. Kami memfasilitasi dari pihak bidang perdata usaha negara, kalau ada keraguan dari pihak OPD yang lain, kita bisa menerima konsultasi untuk pelayanan hukum dan LO namanya Pak, legal opinion untuk pendampingan hukum, kan seperti itu. Jadi itulah Pak kami dari kejaksaan, pada khususnya untuk Kota Bengkulu kami mendukung penuh program yang 33 yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi. Untuk di tahun 2023 ini kita berkomitmen insya Allah tidak ada masalah untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 ini. Amin. Baik. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Ferry kasih intel Kejaksaan Negeri Bengkulu. Sana WTV, Bapak Ibu, kita nanti akan masuk ke segmen ketiga. Segmen kita akan mendengarkan testimoni-testimoni. Di sini sudah hadir para penerima manfaat. Mungkin juga nanti kita juga akan dengar statement dari beberapa kepala OPD. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di BLC Lebih Tahu Bengkulu. Terima kasih.